negara Asia. Ya, jadi saudara semuanya pasti sudah familiar dengan menu-menu yang ada di hidangan kontinental. Salah satunya adalah appetizer, soup, main course, dessert, and beverage. Coba sekarang Bu Irma tanya, ada 3 jenis hidangan untuk breakfast. Ada yang tahu enggak? Ada 3 macam hidangan breakfast atau menu untuk breakfast di negara-negara Eropa atau hidangan kontinental. Yang American breakfast yang gitu bukan? Iya. Terus American apa? breakfast, continental breakfast, sama Indonesia breakfast. Kalau bedanya continental breakfast sama American breakfast di mana, Mbak? Letak perbedaannya dari segi jenis menunya. Kalau American itu kan jus atau pakai apa fruit slice, terus Ya. ada bakery atau roti pakai sereal, ada egg dish, terus beverage. Kalau yang continental itu cuma jus atau buah, sereal, bakery atau roti, sama teh atau kopi. Ya, berarti bedanya yang tidak ada apa? Ini Mbak siapa? Mbak Rahma ya? Sapira, Bu. Oh, Mbak Safira ya. Bedanya di mana, Mbak? Yang nggak ada apa? Di apa itu kontinental? Yang nggak ada di continental itu egg tea sama beverage. Nah, apa itu ekdis? Ayo yang lain selain Mbak Safira. Ekdis apa? Jadi Bu Irma mengulang sedikit. Ekdis apa coba? Ekdis itu hidangan apa? Ekdis atau hot cake yang beda antara continental breakfast sama American breakfast. Yuk, siapa yang tahu ekdis itu apa atau hot cake? Jadi ekdis itu aneka hidangan dari telur. Bisa telur rebus, bisa omelet, bisa scramble. Kalau hot cake ya aneka hidangan kue yang yang dipanggang, yang disajikan dalam keadaan panas. Dan kalau beverage itu kan minuman. Kalau istilahnya di American breakfast itu dia menggunakan beverage. Beverage-nya apa? Ya bisa buttercoolbed, bisa coffee atau hot tea, bisa soft drink yang lainnya. Tapi kalau di continental breakfast, beverage-nya ya sudah ditentukan langsung kopi or tea gitu. Tapi kalau untuk Indonesia breakfast, jadi mengantisipasi hidangan breakfast itu juga ada menu Indonesian breakfast. Jadi itu merupakan satu modifikasi yang mana orang yang menginap di hotel berbintang kan tidak semuanya orang Eropa. Dan tidak semuanya orang Indonesia itu terbiasa atau sarapan dengan kue. Karena kalau belum makan nasi, belum sarapan. Makanya di hotel-hotel berbintang, khususnya bintang 3, 4, 5 itu kalau breakfast biasanya diselipkan Indonesian breakfast. Tidak hanya bakmi, tapi bisa nasi goreng, bisa soto, bisa bubur, macamnya banyak. Ya, yang penting breakfast itu jenisnya banyak. Anda kalau mau makan semuanya juga boleh. Ya, karena hasil penelitian kan menyebutkan sebelum makan kita bisa mengawali mengkonsumsi buah.
dengan catatan tidak ada gangguan di pencernaan kita. Kalau kita ada gangguan di pencernaan, ya jangan dipaksakan mengkonsumsi buah dalam kondisi perut kosong. Tapi tidak semua buah, khususnya buah yang ada sedikit asamnya. Kalau seperti apa itu, pepaya itu kan nggak asam. Kemudian pisang itu nggak asam, jadi itu sangat aman bagi orang-orang yang mempunyai gangguan di pencernaan. Ya, itu ya. Jadi tolong materi yang kemarin belajar mandiri, Bu Irma tidak bisa menjelaskan atau menyampaikan, harapannya mahasiswa bisa memahami. Kalau tidak paham bisa didiskusikan atau ditanyakan di waktu tatap muka. Itu tadi sekilas tentang appetizer atau breakfast. Sekarang kalau Anda sudah mendownload, ya, ada beberapa jenis saus. Di situ ada mother sauce. Coba siapa yang mau menyebutkan? Ada beberapa jenis saus atau mother sauce. Yuk, siapa yang mau menyampaikan? Ada 5, Bu. Ya, apa Mbak? Mbak siapa ini? Mbak Nida? Iya. Ya. Bechamel, 2 Veloute, 3 Espagnole, 4 Hollandaise, 5 tomato. Tomato. Jadi ada Bechamel, Velouté, demi-glace, Hollandaise, dan tomato. Jadi saus-saus itu bisa sebagai bahan dasar untuk membuat sup krim, bisa juga sebagai saus untuk main course. Jadi main course itu kalau kita makan kan tidak selalu daging saja. Pasti ada kelengkapan sausnya. Nah, sausnya bisa mengambil velouté, demi-glace, atau bechamel, atau hollandaise, atau tomato, dan dimodifikasi dengan bisa ditambah jamur atau ditambah yang lainnya. Gitu. Yang penting itu mother sauce-nya itu dasarnya. Bisa Anda modifikasi. Jadi besok kalau Anda praktikum, nanti akan kita praktekkan. Ya akan kita praktekkan bagaimana membuat dasar saus itu untuk kelengkapan main course, begitu juga atau bisa juga sebagai bahan dasar sup krim. Ya, prinsip daripada sup krim itu ya dari bahan dasar roux. Roux itu margarin yang dipanaskan hingga meleleh, masukkan tepung terigu kering, ya, dan diaduk hingga menyatu, kemudian dimasukkan bahan cair. Bahan cairnya apa? Bisa susu, bisa kaldu, bisa sari buah, bisa sari sayuran atau yang lainnya. Atau bisa sari tomat, ya misalnya membuat tomato saus ya tambahnya saus tomat. Ya itulah sekilas materi tentang sup and mother sauce, begitu juga appetizer. Masih ada satu yang salad. Ya, ada satu yang salad. Di dalam pembuatan appetizer itu ada 4 komposisi, ada underliner, kemudian ada body, lalu ada dressing dan ada garnish. Ada yang sudah membaca itu komposisi daripada salad? Apakah ada yang sudah membaca materi itu? Berarti ada underliner. Underliner itu biasanya kita menggunakan lettuce atau daun selada. Dan bodinya itu kita menggunakan bahan utamanya. Misalnya simsalad. Berarti bodinya apa? Udang. Chicken salad. Bodinya berarti apa? Ayam. Tapi underlinernya semua sama. Bisa lettuce, bisa daun selada, bisa kol,
atau Brussels kol yang warna merah. Bodinya yang mengikuti nama daripada salad. Ya, itu. Dan dressingnya apa? Mayones. Ya, di dalam materi itu kan ada mayones, ada fresh dressing, ya, ada salad oil itu. Nanti dibuka, dipelajari ya, karena itu materi itu untuk bahan-bahan UAS. Ya, nanti dibaca, kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan di pertemuan berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke giliran main course. Karena di dalam hidangan menu kontinental kita tidak bisa pertama main course, tidak bisa, harus urut appetizer dulu. Bu, kalau nggak suka gimana? Hidangan appetizernya ya Anda nunggu sampai appetizernya selesai, kemudian sup, main course. Nah, untuk materi kuliner pangan lokal, salah satunya di situ nanti ada table manner, etika tata cara makan secara internasional. Karena kondisi COVID sudah mereda, ini Bu Irma tawarkan. Kalau dulu-dulu pasti Bu Irma ada apa istilahnya kita tur ke hotel. Hotel berbeda biasanya selama ini kita pakainya Patra, kemudian nanti kita table manner di sana. Konsekuensinya ya harus mengeluarkan dana. Ya, karena di situ nanti kita akan diajari tata cara makan secara internasional, bagaimana cara makan hidangan appetizer, sup, main course, dessert, and beverage. Kalau tahun kemarin sebelum COVID itu 120 paketnya. Nanti Anda akan mendapatkan materi, mendapatkan sertifikat, kemudian tur ke hotel, sama praktek makan. Jadi itu pengganti produk makanannya sama materi itu. Gimana nanti didiskusikan ya, si pennya siapa ya? Si pen kuliner pangan lokal. Kelas A sama kelas B siapa? Mbak siapa? Nida, Bu. Kelas A Nida. Nida, Mbak Nida kelas A. Kelas B siapa Mbak? Kita, Bu. Kelas B NIM berapa? Mbak Sapira? Sita, Bu. Oh Mbak Sita. Berarti Mbak Nida, Mbak Sita nanti koordinasi sama temennya. Kalau memang iya Anda terakhir UAS itu kapan Mbak? UAS bulan Juli, Bu. Juli, udah tahu kalendernya tanggal berapa Mbak? Tanggal 11. Apa Tanggal tanggal 11. Tanggal 11 berarti setelah ini ya, Lebaran ya? Ini pertemuan keberapa sih? Ini pertemuan ke-12 ya Mbak? Ya tahu ini kan 12, berarti Iya. 4 lagi ketemu. 3 lagi ya. 1, 2, 3. Oh ya, coba nanti saya tak melihat kalendernya ke siapa? Mas Hasan. Ini mahasiswa semuanya sudah di Semarang ya? Udah, Ibu. Kan praktek, Udah. Bu. Oh iya, Anda praktek juga ya. Anda praktek apa ini semester 2? PSG, Bu. Oh PSG. Kalau kuliner kan belum ya? Belum, Bu. Kuliner nanti gilirannya. Oke, berarti nanti didiskusikan, saya koordinasi dengan hotel, kemudian berapa nominal yang harus dibayarkan di hotel. Nanti kita adakan table manner bisa sebelum UAS atau setelah UAS, nanti kita tergantung kondisi hotel di sana ya. Mbak Nida sama Mbak Ita ya tadi ya. Nanti koordinasi bisa secepatnya memberi kepastian. Kalau dulu biasanya itu wajib, karena itu bagian dari kurikulum dan itu nanti sertifikatnya bisa Anda pakai untuk pendamping ijazah SKP, surat keterangan pendamping ijazah ya, SKPI. Oke, kita membahas main course
Ya, kalau kita bicara main course atau makanan utama, main course adalah hidangan pokok dari suatu susunan menu lengkap yang dihidangkan pada waktu lunch maupun dinner. Jadi di waktu hidangan menu kantin itu kan ada breakfast, lunch, dinner, dan supper. Jadi kalau appetizer, breakfast sama supper itu relatif tidak selengkap lunch maupun dinner. Lunch sama dinner itu wajib ada appetizer, soup, main course, dessert, and beverage. Dan biasanya lunch maupun dinner ini porsinya lebih besar dari appetizer. Ada yang 150 per porsinya untuk daging. Kalau di Indonesia, di tempat kita, anjuran makan dalam satu hari, kebutuhan protein hewaninya berapa porsi, berapa penukar. Kan sudah ada, Anda belum praktek yang menyusun menu. Jadi kalau di Indonesia itu kita diwajibkan mengkonsumsi protein hewani. Itu hanya 100 gram selama 1 hari. Bisa Anda bagi 3 untuk makan pagi, makan siang, makan malam. Tapi kalau untuk hidangan kontinental, sekali makan main course-nya, itu minimal 150 idealnya. Tapi kalau Anda jajan di warung-warung steak, itu enggak ada 150, karena jatuhnya mahal. Biasanya hanya dibuat 100 gram, ya, kemudian dia agak dipipihkan, dilebarkan, ketebalannya tidak sampai 3 cm, dia lebih kecil. Ya, dan kita tidak terbiasa mengkonsumsi makanan utamanya adalah daging, justru side dish-nya, pelengkapnya yang sedikit. Pelengkap side dish-nya kan bisa sayuran, bisa kentang, bisa nasi, tapi porsinya sedikit karena kita tidak terbiasa. Ya, karena memang makanan pokok kita, makanan utama kita masih nasi, ya. Jadi harapannya dalam penataan untuk hidangan main course ini biasanya disertai dengan logo. Jadi biasanya ditaruh di tengah. Jadi Anda perhatikan slide yang ada di layar, Anda perhatikan di sini porsinya besar. Dan biasanya mahasiswa kalau pulang dari table manner itu, ada yang pulang langsung belok ke warung. Kok ke warung? Karena belum mantap kalau belum makan nasi gitu. Padahal porsinya ini besar. Ya, mulai dari appetizer, porsinya paling tidak 75 gram, supnya paling tidak 150 mili sampai 200, kemudian main course-nya ya dibuatnya memang 100, enggak 150, kemudian dessertnya itu sekali makan. Mungkin dalam waktu 2 jam kita baru selesai. Ya, itulah main course. Nah, pengolahan makanan yang main course ini yang penting Anda harus memilih bahan baku yang sehat. Karena apa? Proses atau metode memasak di dalam pembuatan steak itu kan tidak lama, tidak seperti Anda membuat rendang, tidak seperti Anda membuat rawon, tidak seperti Anda membuat sup. Jadi makanya kualitas dari bahan baku harus sehat, segar, ya, tidak banyak serat, tidak banyak lemak, supaya teknik pengolahan makanan di dalam proses pembuatan steak itu betul-betul maksimal, bisa kita nikmati steaknya dengan lezat. Apalagi tingkat kematangan steak di negara-negara Eropa itu tidak sampai matang, tidak sampai well done. Tingkat kematangan itu ada yang hanya 1/4 matang, setengah matang. Jadi kalau kita makan, kadang-kadang di dalam dagingnya itu masih berwarna pink. Ya, di samping peralatan masaknya juga canggih, di sisi lain kandungan nutrisinya masih bagus. Karena apa? Proses pengolahan makanan apabila kena suhu yang relatif tinggi, pasti akan mempengaruhi nutrisi yang ada di dalam bahan tersebut. Ya, dan bahan makanan untuk main course bisa dari daging, bisa dari poultry, bisa dari ikan, bisa dari telur. Kalau telur biasanya hanya sebagai set dish-nya ya, jarang, kecuali orang yang vegetarian yang tidak murni.
Kalau vegetarian murni ya dia nggak mengkonsumsi daging, nggak mengkonsumsi sampai telur. Biasanya untuk main course kecenderungan yang digunakan adalah daging, kelompok protein atau ikan. Sebetulnya egg dish juga boleh. Ya, tapi Anda tahu kalau kita mengkonsumsi telur sekali makan, kalau untuk main course kan tidak bisa 1 butir, bisa 3 sampai 4 butir. Konsekuensinya kadar kolesterolnya pasti yang dikonsumsi relatif banyak, ya. Kemudian untuk daging ini mengikuti kalau Anda menggunakan istilahnya beef stick, ini biasanya yang digunakan adalah daging sapi yang tidak muda. Bil boleh, kemudian pakai domba boleh, pakai daging babi boleh. Cuman stick yang ada di Indonesia jarang sekali yang menggunakan daging babi. Karena apa? Mayoritas orang Indonesia Muslim. Persentase terbanyak adalah Muslim. Orang yang non-Muslim masih bisa mengkonsumsi stick yang dari daging sapi maupun daging sapi muda maupun daging domba. Tapi kalau daging babi kan hanya orang-orang non-Muslim. Walaupun itu sebetulnya bisa dibuat stick. Tapi jarang, saya belum menemukan orang menjual stick dari daging babi. Ya, jarang di sini. Biasanya daging babi itu sangat riskan. Orang yang membuka resto masakan Chinese aja dia biasanya juga menghindari daging babi. Karena sasarannya kalau ada tambahan daging babi otomatis konsumennya kan hanya tertentu, terbatas, ya. Walaupun ada beberapa negara yang mengkonsumsi daging tidak harus dimasak. Seperti sashimi, masakan Jepang. Dia mengkonsumsi daging biasa aja tanpa diolah. Hanya dimarinate, direndam pada bumbu-bumbu untuk mengurangi sedikit mikroba dengan direndam air yang asam. Makanya di Indonesia itu sudah terbiasa daging harus dimasak. Karena apa? Untuk meningkatkan cita rasa. Daging yang dijual di Indonesia atau di sekitar kita itu kualitasnya tidak semuanya bagus. Karena apa? Sapi yang dipakai atau sapi yang disembelih untuk konsumsi itu biasanya juga tenaganya didaya gunakan terlebih dahulu. Makanya otot daripada daging sapi itu kecenderungan keras. Karena tenaganya dimanfaatkan betul. Tapi kalau di negara-negara Eropa, di negara-negara yang lain, di Jepang khususnya sama Eropa itu, peternak-ternak yang atau binatang yang akan dipakai untuk konsumsi tidak boleh didaya gunakan tenaganya. Jadi betul-betul ototnya bagus, kualitas dagingnya bagus, tidak terlalu keras. Ya. Di samping meningkatkan cita rasa, juga membunuh bakteri dan parasit. Ya, karena dibiarkan berkeliaran kan, kita tidak tahu dan kita kelemahan orang Indonesia yang punya peternak-peternak itu kadang-kadang tidak selalu mengecek kondisi kesehatan daripada sapinya atau dombanya atau ayamnya. Biasanya kalau ada yang sakit, biasanya peternak misalnya ayam, unggas gitu, kalau ada yang sakit baru dia cek kesehatan ayamnya. Tapi kalau di negara Eropa enggak. Jadi rutin seperti manusia, jadi dia periksa rutin untuk mengantisipasi penyakit-penyakit yang ada di binatang tersebut. Kemudian mudah dicerna tentunya karena serat yang terlalu keras kalau kita tidak biasa mengkonsumsi daging mentah, kita tidak bisa mengkonsumsi atau makan daging yang tidak diolah. Kadang-kadang dagingnya kita masak, kita olah aja kadang-kadang masih keras, kita tidak bisa menikmati rasa daging itu. Kemudian ada beberapa cara untuk melunakkan atau menghancurkan elastis yang ada di daging. Karena kualitas daging yang dijual di pasaran itu ada yang kualitasnya bagus, ada yang kualitasnya tidak bagus, ada khas dalam, khas luar, ada skengkel, ada bagian paha. Ya, di kuliner dasar dulu sudah disampaikan krakas daripada
sapi, rakas daripada lembu juga Bu Irma sampaikan. Nah, untuk mengantisipasi Anda sebagai ahli gizi nanti, kalau mendapatkan daging yang kualitasnya tidak terlalu bagus, Anda bukan berarti tidak bisa dimasak. Dagingnya bisa Anda cincang, Anda potong kecil-kecil. Jadi memutus otot yang ada di daging tersebut. Supaya apa? Mudah dicerna. Atau bisa digantung. Digantung itu, tapi ini tidak menjamin tidak menjamin daripada daging itu menjadi lebih lunak. Ya, digantung itu hanya mengurangi kadar air yang ada di dalam daging sapi tersebut. Dan di marinate itu diberi bumbu, diberi sedikit asam. Di sini akan membantu melunakkan daging apabila nanti direbus atau di tenderizer. Di tenderizer itu sebenarnya prinsipnya hampir sama dengan marinade. Kalau marinade itu direndam pakai bumbu plus bahan untuk melunakkan. Kalau tenderizer itu tidak ada bumbunya, hanya fungsinya untuk melunakkan. Bisa pakai enzim papain, bisa pakai enzim bromelain. Enzim papain itu dari buah apa? Apa, Mbak? Pepaya. Kalau bromelain? Nanas. Dari nanas. Dari nanas ya. Jadi kita bisa memanfaatkan meat tenderizer walaupun di bahan-bahan kimia di toko-toko ada yang menjual meat tenderizer dan itu aman. Jadi meat tenderizer yang dijual di bahan-bahan kimia itu ekstrak daripada enzim papain. Jadi ekstrak daripada pepaya, kemudian juga ekstrak daripada bromelain. Anda juga bisa buat sendiri. Ya, karena Anda mungkin tidak usah di bidang makanan, Anda bisa dengan cara dipotong nanasnya kemudian atau dihaluskan atau diparut kemudian dikasihkan ke daging kemudian direndam sebentar. Itu akan membantu melunakkan. Sebentar lagi kan mau hari raya Idul Adha. Biasanya kita akan mendapatkan daging sapi mungkin banyak, ada yang dapat daging kambing yang banyak, tapi kita tidak tahu di bagian mana kita dapatnya. Kalau kita mendapatkan bagian yang bukan khas dalam, pasti kualitas dagingnya akan sedikit keras. Nah, kita bisa memberikan enzim papain atau bromelain. Ya, itu. Jadi ada beberapa cara untuk menghancurkan elastis daging yang kualitasnya kurang bagus. Kemudian ada beberapa negara yang menghasilkan daging sapi yang berkualitas, itu Perancis, Amerika, dan Jepang. Jadi orang yang usaha di bidang steak, ya kuliner, orang jualan ada WS warung steak atau mungkin hotel atau itu tidak semuanya menggunakan daging lokal. Kalau toh dia menggunakan daging lokal harus betul-betul cari kualitas yang bagus. Karena dikhawatirkan itu tadi waktu membuat steak kalau misalnya ada konsumen yang menginginkan tingkat kematangannya tidak sampai matang, ya tidak sampai matang itu akan sedikit membantu. Nah, tapi kalau dia orang Indonesia menginginkan steak yang well done, matang penuh, kualitas dagingnya enggak bagus, itu tidak bisa kita nikmati rasa daging itu karena apa? Alot. Ya karena kekerasan daripada otot daging sapi yang ada di tempat kita tidak semuanya kualitasnya bagus. Kalau toh ada kualitas bagus itu jumlahnya tidak banyak. Jadi satu lembu itu kualitas daging yang lunak itu hanya tidak terlalu banyak. Misalnya hasilnya 200 kg gitu, paling yang bagus tuh hanya 25 kg. Jadi relatif sedikit. Tapi beda daging yang dari Perancis, Amerika maupun Jepang. Jadi memang betul-betul itu peternak yang memang dimanfaatkan untuk konsumsi, tidak dimanfaatkan tenaganya, ya. Itu.
Kemudian yang harus diperhatikan sebelum proses pengolahan daging, jadi ada perubahan daging setelah dipotong. Jadi adanya kontraksi otot yang mana kontraksi itu bisa meningkatkan kekerasan daging yang diakibatkan oleh pembentukan asam laktat yang menumpuk setelah fase terlewati daging supaya lebih juicy. Juicy itu aroma atau jus yang ada di daging itu akan keluar. Dan adanya perubahan warna. Jadi warna merah pada daging itu tergantung pada kandungan mioglobin yang ada di daging tersebut. Jadi yang pertama dipotong itu biasanya warnanya merahnya tidak cerah. Setelah dia disembelih, dibiarkan sebentar, teroksidasi dengan udara, kemudian dia akan terbentuk mioglobinnya dengan baik, akan menjadi merah cerah. Dari merah cerah kalau kita biarkan terlalu lama, kena kondisi udara, dia akan cerahnya juga berkurang, akan menjadi berubah. Ya, makanya banyak sekali orang yang menjual daging itu dengan cara digantung itu supaya kadar airnya tidak menumpuk, tidak mudah busuk, dan biasanya warnanya tidak secerah warna di waktu setelah disembelih. Ya, jadi ada jangka waktunya. Mungkin nanti diperdalam di mata kuliah IPM itu ya. Kemudian ada perubahan flavor, ada perubahan serat daripada daging tersebut. Kemudian kalau krakasnya Amerika atau beef joint, itu ada bagian paha, bagian pinggang, bagian panggul, bagian iga, bagian leher, bagian bahu, gitu ya. Ya yang paling enak ya bagian pinggang itu. Ya bagian pinggang itu kan tidak terlalu banyak digerakkan. Makanya kualitas daging yang untuk Amerika itu yang paling bagus ya bagian pinggang. Tapi iganya bagaimana, Bu? Bagus juga karena di sana memang tidak dikaryakan. Ya, bagian tulang belakang atau Anda mungkin sering mendengar T-bone steak. T-bone steak itu justru steak yang relatif mahal. Jadi itu terletaknya di bagian belakang, itu ada daging yang di dalam daging itu ada sedikit tulang yang berbentuk T. Makanya T-bone steak. Jadi ada tulang lunak di sana. Ya, nanti kalau kita praktek waktu membuat steak, Anda boleh membeli daging yang untuk steak dari T-bone steak boleh. Cuman biasanya porsinya itu besar. Ya, nggak tahu apakah boleh beli dalam jumlah sedikit, minimal kan 1 on. Kita kalau buat steak itu minimal 1 on. Ya, nanti kita lihat kondisinya ya. Jadi ini beef joint atau krakasnya American cut untuk hidangan steak. Dan ada beberapa aneka jenis steak yang ada di pasaran. Ada filet mignon, ada steak mince, ada T-bone, ada rib eye, kemudian ada paella. Ya, ini yang membedakan adalah steaknya atau bentuknya atau teksturnya. Kalau filet mignon itu steak yang lembut dengan potongan kecil. Jadi karena mendapatkan kualitas daging yang tidak terlalu bagus, dia dipotong kecil, itu boleh dihidangkan. Jadi menghidangkan steak sudah dalam bentuk potongan. Itu namanya filet mignon. Memang sensasinya kita kalau mau steak itu ya motong sendiri, mengiris sendiri. Itu sensasinya lebih nikmat dibandingkan hidangan steak yang sudah dipotong kemudian kita tinggal makan, itu kurang nikmat katanya ya. Kemudian kalau steak minute itu steak yang dibuat dari daging sapi yang sudah dicincang. Ya, itu seperti Wiener Schnitzel. Juga bisa seperti Scott egg. Jadi dagingnya dicincang. Kalau tempat kita ya seperti galantin. Itu kan dagingnya sudah dicincang, kemudian dibentuk, dikukus, kemudian dipotong-potong, itu juga bisa disajikan hidangan steak. Kemudian yang tadi Bu Irma sampaikan, T-bone steak. Steak yang memiliki tulang yang berbentuk T. Jadi
rasa gurih daripada tulang itu apabila dimasak, ya, tulangnya itu akan mengeluarkan sedikit juicy, ya, yang memberi rasa gurih pada steak tersebut. Kemudian rib eye ini potongan tulang rusuk sapi, ya. Ini jadi ini semacam ada iganya, akan ada iga rusuknya. Kemudian kalau pilot ini steak yang relatif tipis sekali, paling tipis. Kalau yang lainnya itu kan tebal, ketebalan steak itu idealnya 3 cm. Tapi kalau yang dijual di stick-stick di lingkungan kita itu paling ya 1,5 cm karena jatuhnya nanti akan mahal. Kalau paling tipis ya namanya stick pilot. Ya, jadi itu ya, ada 5 jenis aneka stick. Yang paling sering dipakai yang T-bone stick. Rusuk ini juga mahal. Atau mungkin stick biasa bukan T-bone. Jadi stick biasa dari daging yang tidak ada tulangnya, ya. Kemudian metode memasaknya ada dry head cooking dan mouse head cooking. Bedanya apa? Dry head cooking sama mouse head cooking. Bedanya apa, Mbak? Halo? Metode memasak untuk hidangan steak ada yang kelompok dry head cooking, ada mouse head cooking. Ayo Mbak Sukma. Apa bedanya Mbak Sukma? Kalau dry head cooking itu tanpa cairan, Ibu. Kalau mouse head cooking? Yuk yang lain membantu menjawab bedanya metode masak dry head cooking sama mouse head cooking. Biasanya kalau mouse head cooking teknik memasak basah seperti menggunakan media air atau uap air. Kalau dry head cooking? Memasak dengan teknik pengeringan, jadi tidak ada unsur airnya, Bu. Tidak ada media Ya. dalam bentuk air. Ya, jadi diingat ya, itu kan materi di kuliner dasar. Jadi metode masak itu ada dry head cooking, ada mouse head cooking, bahkan ada fat cooking yang menggunakan media tambahan lemak. Walaupun ada sebagian pakar kuliner yang menyampaikan bahwa dengan penambahan fat cooking atau lemak bisa masuk dalam kategori apa itu dry head cooking karena tidak penggunaan terlalu banyak, ya. Ya, kemudian ada, Manda masih ingat enggak metode memasak yang pakai minyak banyak? Itu namanya apa? Kalau menggoreng pakai minyak banyak. Deep frying. Deep frying. Kalau sedikit? Kalau sedikit minyak? Ada shallow frying, ada subtle, ya. Coba nanti dibuka ya metode memasaknya. Jadi nanti kalau Anda mau praktek nanti kepaniteraan, memang Anda bukan ahli masak, tapi paling tidak Anda tahu, oh daging ini lebih tepat menggunakan metode masak yang apa. Karena kualitasnya tidak terlalu bagus, ya Anda harus menggunakan metode memasak yang mouse head cooking, yang ada media airnya. Tapi kalau kualitas dagingnya bagus, memang lebih tepat, lebih enak, lebih nikmat menggunakan metode memasak kering yang dry head cooking. Ya, macamnya banyak, ada roasting, grill, frying. Kalau mouse head ada braising, stewing, boiling, ya ada yang direbus minyak banyak, ada yang menggunakan minyak sedikit atau air sedikit. Dan tingkat pemasakan steak yang Bu Irma tadi sampaikan bahwa di dalam mengkonsumsi steak itu ada yang dimakan mentah, namanya very rare, ada yang dimakan setengah menit dengan dibalik. Jadi dimasak sebentar, dibalik langsung diangkat. Ada yang seperempat matang atau 40% itu medium.
Kalau kita orang Indonesia, Anda kalau jajan steak, tingkat kematangan steak milihnya yang mana? Coba siapa yang hobinya jajan steak ini? Anda milihnya yang mana? Medium rare, medium well, atau well done? Ibu. Yang apa, Mbak? Well done, Bu. Well done. Semuanya well done atau ada yang Medium. memilih Medium. medium? Kalau makan steak jangan well done. Medium, Juicy. Iya, Medium juicy rare. yang ada di daging itu Anda nggak bisa menikmati dengan lezat. Kalau Bu Irma biasanya kalau nggak medium rare ya medium. Kalau Anda ingin belajar supaya kadang-kadang kan orang tidak terbiasa mengkonsumsi daging yang masih pink gitu ya dalamnya, masih keluar airnya, itu juicy-nya enaknya tuh di situ. Ya, Bu Irma paling enggak menikmati yang medium, memang harus dikonsumsi kondisi panas. Jadi dihidangkan dalam hot plate. Ya kelemahan kita hot plate kita kan enggak terlalu banyak. Kadang-kadang mahasiswa waktu praktek stick ada hot plate tapi hot plate-nya enggak dipanaskan, ya sama aja. Hot plate-nya dipanaskan dulu, kemudian waktu menghidangkan beri stick mungkin di oven sebentar, nanti tingkat kematangan tetap terjaga, panasnya masih bagus, dihidangkan panas-panas, kita menikmati pasti akan lezat ya. Kalau well done itu ya memang kebiasaan orang kita, ya kita konsumsi well done. Itulah tingkat kematangan steak. Kemudian poultry, kalau tadi daging poultry, jadi semua jenis burung atau unggas itu bisa kita pakai. Jadi ada daging, ada unggas. Teknik pengolahannya sama ya. Jadi metode memasaknya tergantung daripada kualitas daging. Pelengkapnya di mix. Ada vegetable, ada potatoes, mungkin ada bahan-bahan yang lain. Harus kan nggak mungkin kita makan cuma daging aja, pasti ada side dish-nya. Side dish-nya ada yang apa itu sayur bisa buncis, bisa wortel, bisa kapri, atau mungkin bisa jagung. Bentuknya macam-macam, bisa berbentuk balok, bisa berbentuk baisan, bisa bentuk brownies ya. Kemudian potatoes ini bisa digoreng, bisa direbus, bisa di mashed potatoes, yang macamnya banyak. Itu salah satu steak yang lengkap ya. Jadi tadi dari daging, kalau ini dari poultry. Kemudian fish and shellfish dilihat dari bentuk badannya. Ada flat fish, ada round fish. Ya, prinsipnya steak itu sama, ya semuanya harus dilengkapi dengan side dish. Metode memasaknya juga disesuaikan dengan kualitas daging. Paling enak ya ikan. Ikan itu dari segi teksturnya kan tidak terlalu keras. Tidak terlalu keras, jadi kalau menggunakan metode memasak, mau memilih yang dipanggang, mau digoreng dengan shallow frying, atau deep frying sebentar lalu diangkat, itu lebih enak gitu. Yang penting kalau untuk ikan atau shellfish itu tidak berbau atau aromanya tidak amis. Yang penting itu. Tapi teknik memasaknya itu dia akan lebih cepat karena teksturnya relatif lebih lunak. Jadi bisa dilihat dari bentuknya, bisa dilihat dari kadar lemaknya, ya. Teknik pengolahannya tinggal Anda memilih. Kalau dilihat dari kadar lemaknya, namanya white fish, itu yang kadar lemaknya kurang dari 5%. Kalau oily fish, itu kadar lemaknya lebih dari 5% atau minimal 6%. Ya, tuh. Kemudian egg dish, nah ini yang Bu Irma tadi sampaikan. Ada fried egg sunny set up, ada fried egg tuner over, ada boiled egg, ada soft and hard, poached egg, scrambled egg, dan omelet. Coba siapa yang bisa menjelaskan hidangan berbagai macam hidangan egg dish ini? Yang fried egg sunny set up itu yang bagaimana? Kemudian fried egg tuner over itu yang bagaimana?
boiled egg yang bagaimana, poached egg, scrambled egg, omelette itu ada 3 macam. Plain omelette, Spanish omelette, dan wisdom omelette. Coba siapa yang bisa menjelaskan ini? Berbagai macam hidangan egg dish. Ayo siapa? Nah, saya Ibu mau coba. Iya, siapa Mbak? Gusti. Oh Mbak Gusti ya. Ya. Coba Mbak. Kalau fried egg sunny side itu telur mata sapi biasanya kita bilangnya. Cuma dia masih setengah masak gitu, kayak yang Ya. kuningnya itu masih cair gitu. Terus fried egg turner over itu sama kayak sunny side up, cuma dia dibalik gitu jadinya telur mata sapi matang. Terus kalau boiled egg itu telur rebus. Kalau poached egg itu telur rebus yang direbus tanpa kulit. Jadi yang dimasukin ke air gitu. Terus kalau scramble egg itu telur orak-arik biasanya kita bilangnya. Kalau omelet itu kayak telur dadar. Tapi di sini ada macam Mbak, udah betul. Yang boiled egg ada soft dan hard. Jadi ada 2 macam telur rebus. Bedanya apa kira-kira? Yang soft sama hard. Kalau soft itu masih setengah masak. Kalau hard itu yang benar-benar telur rebusnya Bermatang. masak semua. Oke. Yang omelet ada plain omelet, Spanish omelet, dan wisdom omelet. Tahu nggak bedanya ini? Kalau yang plain itu tanpa campuran apa-apa. Iya, betul. Kalau Spanish sama Western kurang tahu Ibu. Oh ya. Oh ya. Itu tadi yang dijelaskan sama Mbak Gusti ya? Iya. Ya, Mbak Gusti. Ya, jadi udah betul. Aneka jenis hidangan egg dish. Tinggal Anda memilih. Kalau sebagai ahli nutrisionis, kalau mau ceplok telur, itu jangan sampai turner over. Apalagi sampai pinggirnya apa itu coklat kering. Itu susah dicerna. Alot, teksturnya keras. Tapi memang tidak semuanya orang menyukai fried egg sunny side up. Jadi telur ceplok yang kuningnya masih setengah matang. Artinya masih berair. Tidak semuanya bisa mengkonsumsi itu. Tetapi Anda bisa menggunakan telur ceplok. Yang penting tidak sampai turner over. Jadi tidak sampai matang yang berlebihan. Tidak sampai yang keriting kering. Itu yang tidak diperbolehkan. Ya, kalau Bu Irma lebih suka yang sunny side up. Jadi nikmatnya telur ceplok. Kalau kita makan kuning telurnya masih berair, itu nikmatnya di situ. Rasa gurihnya muncul. Dan kalau telur rebus yang soft sama hard, ya, itu kalau soft itu yang masih menyukai kuning telurnya itu setengah matang. Jadi dia masih bergerak, tapi tidak mencair. Kalau hard itu matang penuh. Merebus telur itu kan nggak terlalu lama, paling 10-15 menit sudah matang. Mulai dari titik didih air. Bukan dari pertama masuk, kemudian nyalakan kompor 15 menit, tidak. Ya, jadi merebus telur, nyalakan kompor, kemudian waktu ada titik didih air, waktu mendidih. Nah, di situ 10 menit, 15 menit paling matang. Udah itu aja diambil. Yang penting terendam. Jadi kalau namanya merebus telur ya terendam. Telurnya supaya matangnya sempurna. Poached egg atau orang mengatakan telur ceplok air. Jadi dia menggunakan medianya air, bukan media minyak. Scramble orak-arik, omelet tadi betul, plain omelet itu yang tanpa ada isinya apapun. Jadi telur dadar biasa. Kalau Spanish omelet itu ditambah sayur, walaupun itu sayurnya cuma wortel, atau mungkin hanya wortel dan cabai, atau mungkin hanya ditambah daun bawang. Ya, biasanya kalau omelet di mana? Di hotel-hotel kalau kita sarapan. Jadi kalau Anda menginap di hotel itu jangan makan nasi goreng, bubur, jangan, rugi. Kita kalau seperti itu kan udah biasa makan. Biasanya kalau Bu Irma itu menghadiri suatu
acara atau pas lagi tugas di hotel, mencari menu yang susah dibeli di warteg. Suatu contoh yang omelet itu, kan jarang orang ada jualan omelet yang Spanish maupun Western. Jadi kalau Spanish itu sayuran, kalau Western itu campurannya ada sumber karbohidratnya. Misalnya dikasih kentang, dikasih potongan ubi gitu. Tapi kalau Spanish itu bisa sayuran, bahkan ada yang dicampur dengan sedikit misalnya daging asap. Tapi kecil biasanya. Ya, itu. Jadi itulah berbagai macam jenis hidangan egg dish, tinggal Anda nanti aplikasikan. Ya, yang penting waktu membuat scramble egg ya jangan yang kering. Untuk membuat orak-arik supaya orak-ariknya bagus, kesannya basah, tidak terlalu kering, kira-kira dikasih apa itu? Dikasih apa itu? Untuk membuat scramble egg. Jadi waktu Anda membuat telur scramble egg, ya, telur Anda kocok, Anda kasih sedikit susu atau krim, susu cair 2 sendok. Dan Anda dadar, Anda orak-arik, dia tidak akan kering. Itu rasanya lebih lezat, lebih nikmat. Ya. Itu ya, Anda paham ya, berbagai jenis hidangan egg dish. Kemudian hidangan penyerta main course atau side dish, ada sayuran, ada kentang, boleh nasi, boleh noodles, boleh kue tio, boleh bihun, macamnya banyak. Cuman porsinya kecil. Nah, kalau kita mau menghidangkan side dish dari kentang, bisa direbus, bisa digoreng, bisa dipanggang. Macamnya banyak. Contohnya ini. Kentang yang direbus bisa dibuat puree kentang atau mashed potato, atau dibuat ongklok. Ada yang tahu kentang ongklok? Ada yang sudah tahu proses pembuatan side dish dari kentang yang dibuat kentang ongklok? Jadi kentang ongklok itu kentang dikupas ya, yang bersih. Kalau sekarang sih banyak sekali orang mengolah kentang itu tanpa dikupas. Yang penting kalau Anda tidak mengupas, menghilangkan kulit kentang, Anda harus cuci betul, disikat yang bersih. Anda boleh membuat ongklok maupun kalau ongklok tidak bisa harus dikupas karena ongklok itu setelah kentang direbus ya mateng, kemudian airnya kita buang kalau masih ada sedikit air, kemudian pancinya kita tutup, kita goyang. Ongklok itu kan digoyang-goyang. Jadi nanti akan menghasilkan kentang yang tampilannya itu tidak licin. Jadi dia akan seperti pecah tetapi tidak hancur. Dengan catatan kualitas daripada kentangnya harus bagus. Kan ada kentang yang apabila dihaluskan itu agak susah. Ya kayak singkong gitu. Singkong itu ada teksturnya bagus, apabila dimasak dia empuk teksturnya, tapi ada juga yang kacal. Itu juga kentang. Jadi harus cari kualitas kentangnya yang bagus. Jadi hanya digoyang-goyang aja dan dia dihidangkan. Jadi kalau kentangnya gede ya dipotong jadi 4 lalu digoyang-goyang. Kalau puree tahu ya, kentang atau mashed potato, kentang yang direbus setelah itu dihaluskan diberi sedikit susu cair. Dan kalau kentang goreng ada pommes frites, pommes alumet, pommes chip, pommes paille dan pommes cato. Kira-kira letak perbedaannya di apanya? Kira-kira. Jadi pommes frites itu kentang goreng yang bentuk potongannya seperti balok gede. Seperti Anda kalau membeli kentang di KFC. Pommes alumet, kentang goreng yang bentuk potongannya seperti korek api. Jadi lebih kecil. Jadi istilahnya balok kurus. Pommes chip berbentuk stripping. Ya kayak keripik kentang itu yang dijual-jual di mana? Di toko. Pommes paille itu lebih kecil dari alumet. Jadi kayak bihun.
Kalau tadi Poms Alumet itu kayak korek api bentuknya. Kalau Poms Paille itu seperti bihun, jadi lebih lembut. Poms Chateau itu kira-kira bentuknya apa? Kalau Poms Chateau bentuknya kira-kira apa? Kalau Poms Chateau itu bentuknya seperti bola, bulat. Biasanya dicetak menggunakan sendok bowel itu. Kalau kita mau buat koktail, mau membentuk bulatan dari pepaya atau dari mana itu buah melon atau buah yang lain bentuk bulat itu. Kalau untuk kentang namanya Poms Chateau. Dan roasting dari kentang yang dipanggang itu namanya stuffed potatoes. Jadi kentangnya itu tidak dikupas, Anda cuci, kemudian dipanggang, tetapi dibungkus pakai kertas aluminium foil. Memang membutuhkan waktu lama karena tekstur kentang kan relatif keras. Nah, untuk mengantisipasi itu, biasanya Bu Irma modifikasi, Bu Irma kukus sebentar supaya teksturnya sedikit lunak, setelah itu di oven. Jadi prosesnya lebih cepat. Jadi dimodifikasi dengan cara di steam dulu, kemudian baru dipanggang atau di oven, di roasting. Dan kalau stampot itu seperti puree tapi dicampur dengan sayuran dan sedikit daging. Sayurannya apa, Bu? Wortel boleh, kemudian buncis boleh, kol boleh. Cuman hati-hati, kol itu kan aromanya tidak begitu bagus apabila direbus dan tingkat untuk penyimpanannya tidak bisa terlalu lama kalau kol itu. Jadi biasanya kalau stampot ini sayurannya itu dipilih yang bagus. Misalnya hotspot. Hotspot itu campuran dari kentang dan wortel. Kalau borinkool itu campuran dari kentang dan kol. Surkol itu kentang dari sama dicampur dengan buncis plus daging tentunya ya. Jadi biasanya kalau untuk orang yang lagi kondisinya tidak sehat, Anda bisa menghidangkan stampot ini, aneka jenis stampot ini bisa hotspot, borinkool atau surkol. Ya, itu rasanya enak, gurih dari daging dan tinggal Anda tambah sedikit garam sama lada, sedikit ditambah margarin. Jadi orang makan menelannya akan lebih mudah. Mungkin yang tenggorokannya susah menelan atau lagi panas dalam bisa Anda hidangkan aneka jenis stampot ini. Ya, ada hotspot, borinkool maupun surkol. Kemudian metode memasak sayur bisa di blanching. Blanching itu cepat. Ya, di blanching itu bisa direbus, bisa dikukus, atau bisa hanya disiram pakai air panas. Ya, di blanching itu kan intinya kan hanya untuk melunakkan tekstur, mengurangi bakteri yang ada di sayur tersebut, sama untuk mempermudah pengupasan apabila sayuran itu mau dikupas. Contohnya tomat. Ya, tomat itu kalau untuk acara-acara tertentu di hotel itu tomatnya dikupas. Kalau ngupas kan susah karena terlalu tipis kulitnya. Maka dengan cara tomatnya di blanching terlebih dahulu baru dikupas. Dan di braising. Di braising itu biasanya kol, buncis atau lettuce dimasak di dalam mirepoix dengan bumbu-bumbu mirepoix. Mirepoix itu ada lemaknya, ada kaldunya, lalu di oven. Dan di fat frying itu digoreng, di étouffer, sayuran yang dimasak dengan mentega. Jadi kalau kita mau menghidangkan steak kan biasanya ada tambahan side dish dari wortel maupun buncis atau kol atau brokoli. Setelah di blanching kemudian dilanjutkan dengan metode memasak étouffer, yaitu dimasak dengan sedikit mentega. Jadi fungsinya ini menambah gurih sama untuk mengkilatkan daripada sayuran tersebut. Dan di glazing ini prinsipnya sama dengan étouffer, cuman di sini ditambah sedikit gula.
Tapi bukan memberi rasa gula seperti bacem, tidak. Tapi sedikit, biasanya yang di glazing itu yang wortel, yang memang dasar daripada sayuran itu ada sedikit rasa manisnya. Jadi untuk mempertajam rasa manis itu ditambah sedikit gula. Dan di softening, di blanching, kemudian ditambah mentega. Intinya seperti etouffee, di softening. Ya. Yang terakhir, di grattening, yang sayuran direbus, kemudian diberi bechamel sauce. Bechamel sauce itu yang dari bahan dasar roux ditambah susu, dikasih taburan keju. Tapi kalau filote itu air kaldu biasa. Dan di boiling, direbus, di steam, dikukus, di au choux. Sayuran setelah direbus, masuk ke pirek, ditaburi tepung panir dan mentega lalu di oven. Di au gratin, diberi bulyon, disiram bulyon. Tahu bulyon, Mbak? Mas? Tahu bulyon enggak? Bulyon itu apa kira-kira? Bulyon itu apa? Bulyon itu kaldu, ya. Kemudian parmesan. Parmesan itu apa? Halo? Ada yang tahu? Keju. Keju. Bedanya apa, Mbak, sama keju Kraft? Jadi keju itu jenisnya banyak. Ada cheese cream yang bisa dioles, keju Kraft itu keju muda yang biasa kita makan, keju parmesan itu keju tua. Dia lebih pekat, teksturnya lebih keras. Jadi proses pembuatan keju itu difermentasi lebih lama, ya. Jadi dia lebih mahal karena prosesnya lebih lama. Di samping itu pembuatan keju yang menggunakan kepala suzuki-nya dia lebih yang kualitasnya yang terbaik. Jadi harga atau rasa daripada keju parmesan ini lebih terasa. Dan biasanya kalau parmesan itu dijual sudah dalam bentuk apa itu parutan. Jadi ada cheese cream, ada keju Kraft atau keju muda, ada keju tua sama parmesan. Jadi parmesan ini dibuat dari keju tua yang sudah diparut. Yang terakhir adalah difarsir. Jadi sayuran isi. Biasanya sayuran isi yang digunakan adalah sayuran yang dari daun atau yang mempunyai daun yang sangat lebar. Bisa kol, ya itu kan daunnya lebar. Bu, kalau pakai bayam bisa nggak? Bisa. Tinggal ditumpuk supaya menjadi satu lembaran yang besar. Atau Anda bisa memfarsir menggunakan, sekarang ada daun nori ya yang untuk masakan Jepang. Nah, daun nori itu Anda isi sayuran ya, kemudian Anda oven itu enak, lebih gurih. Anak saya atau cucu saya kalau susah makan, saya beli nori itu saya kasih aja nasi, kemudian saya isi dengan abon atau mungkin ayam atau apa, saya gulung, saya potong, kemudian dimakan sudah seperti sushi. Ya, jadi Anda besok menjadi ibu harus kreatif bagaimana upaya menarik si anak. Kalau Bu Irma sekarang kan menarik cucu supaya nafsu makannya menjadi lebih baik, bisa makan lebih banyak. Anda harus kreatif. Kalau susah makan, bagaimana menampilkan hidangan makanan itu yang menarik buat si anak. Biasanya kendala seorang ibu muda itu akan kesulitan kalau sudah anaknya, khususnya balita, mulai umur 1 tahun sampai 3 tahun itu makannya susah. Tapi nanti setelah 4 tahun, dia sudah bisa mengenal berbagai jenis bahan makanan, sudah mengenal berbagai macam bumbu, dia bisa menikmati dengan enak. Biasanya makannya sudah seperti orang dewasa. Saya kira itu materi kita pada pagi hari ini untuk main course. Ada yang didiskusikan? Ini ada yang mau ikut ini pengajian Oki, Aso
Iya, Oki Asukawati ya? Iya, Ibu. Ya, oke. Kalau gitu bisa kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Minggu depan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ya. Iya, Ibu. Oke, kita akhiri pertemuan. Duh, ini partisipannya belum full loh. Berarti ya absen pada pertemuan ke-12 berarti ada yang nggak hadir ya. Kejujuran tolong itu diingat-ingat ya. Kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih, Ibu. Sama-sama izin live ya. Iya, Ibu. Bu.